Selamat datang kembali di channel Sahabat Catur. Pada video ini, kita akan membahas sebuah partai catur yang dimainkan pada turnamen World Chess Team Championship babak keempat di kota Ningbo, China pada tahun 2011 antara Vasily Ivanchuk melawan Peter Leko. Putih membuka dengan E4, hitam E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, Ruy Lopez dimainkan oleh mereka. A6 mengancam gajah putih. Gajah A4, putih menarik mundur gajahnya. Kuda ke F6 mengembangkan kuda. Putih rokade langsung mengamankan rajanya. Gajah E7, hitam juga akan mempersiapkan rokade di langkah selanjutnya. Benteng E1 langsung mengaktifkan bentengnya untuk menguasai lajur E. B5 memukul mundur gajah putih. Gajah ke B3 ditarik mundur. Hitam rokade. Putih pion C3 mempersiapkan D4 di langkah berikutnya. D5, hitam langsung mengambil inisiatif untuk membuka pion-pion pusatnya. Di sini tercipta bangunan Ruy Lopez variasi serangan Marshall. E makan D5, putih menerima tawaran pertukaran pion dari hitam. Kuda makan D5 balas memakan. Kuda makan E5 memakan pion hitam yang hanya dijaga oleh kuda saja. Kuda makan E5 balas memakan. Benteng makan E5. C6 melindungi kuda D5 dari ancaman dua perwira putih. D4 mengambil alih petak pusat serta membuka diagonal gajah petak gelap. Gajah ke D6 mengancam benteng supaya pergi. Benteng ke E1 kembali mundur. Menteri H4, hitam bermain agresif dengan langsung mengancam petak H2 dengan menterinya. G3 menutup ancaman dari diagonal gajah D6 hitam dan mengusir menteri. Menteri ke H3, menteri hitam masih mau mencari celah di pertahanan putih. Menteri E2 bertujuan manuver ke petak F1 untuk mengajak pertukaran menteri. Gajah G4 mengancam menteri putih dan berencana untuk menduduki petak F3. Menteri F1 sesuai rencana mengajak pertukaran menteri. Menteri H5, hitam menolaknya karena sedang dalam posisi menyerang dan menterinya lebih aktif daripada menteri putih. Kuda D2, langkah pengembangan kuda putih dan juga bertujuan untuk menjaga petak F3 untuk tidak ditempati gajah hitam. F5, hitam berusaha mendobrak dari lajur F lewat dorongan pion untuk membuka lajur bentengnya. C4 untuk mengancam kuda hitam. Namun menurut Stockfish, langkah ini kurang tepat. Stockfish menyarankan untuk memainkan F3. Kembali ke posisi aslinya, hitam memainkan F4. Hitam tidak peduli kudanya diancam dan terus mendorong pion di lajur F. C makan D5, hitam mengorbankan kudanya. C5, hitam berencana untuk menempatkan gajahnya di C5 untuk menargetkan petak lemah F2, di mana di F8 juga mengarah pada petak tersebut. Benteng F8 mengarah pada petak F2 putih. Benteng E4, pion C4 memaksa gajah putih untuk mundur. Gajah ke C2, pion F makan G3 membuka lajur benteng di F8 dan diagonal gajah D6. Hitam balas memakan dengan H makan G3, dan di sini hitam sudah mempersiapkan taktik untuk membongkar pertahanan putih dengan suatu langkah pengorbanan, yaitu gajah makan G3. Putih balas memakan dengan pion F makan G3. Benteng makan menteri F1. Hitam tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan mengambil menteri putih. Kuda balas memakan F1. Menteri H3 sebagai langkah awal
untuk mempersiapkan gajah F3. Benteng E3 mencegah rencana gajah putih ke F3. Benteng F8 mengancam skakmat di F1. Gajah D2 melindungi kuda F1 dengan benteng. Gajah F3, ancaman yang kuat sekali dari hitam untuk melakukan skakmat di G2. Dan di sini terpaksa benteng memakannya. Benteng makan F3, benteng makan F3. Gajah E4, putih menambah armada untuk bertahan di sayap raja. Benteng makan G3 skak, hitam mengorbankan bentengnya. Kuda makan G3, langsung saja dimakan kuda untuk mengurangi serangan-serangan pada raja putih. Menteri makan G3 skak. Selanjutnya skak tersebut ditutup dengan gajah ke G2. Langkah ini merupakan langkah blunder yang telah dilakukan putih. Gajah ke G2 justru membuat gajah tersebut dipin oleh menteri hitam. Dan raja putih membutuhkan langkah lagi untuk melepas pin dari menteri. Langkah terbaik putih di sini adalah raja ke F1 untuk mendekatkan raja putih pada petak-petak di sekitar kedua gajahnya, sehingga putih bisa menciptakan pertahanan yang lebih kokoh. Setelah menteri H3 skak, raja E2, menteri H4 mengancam gajah putih. Raja ke E3, menteri H6 skak. Raja kembali ke E2. Putih bisa mempertahankan rajanya di petak-petak di sekitar kedua gajahnya. Kita kembali ke posisi aslinya. Setelah gajah ke G2, menteri ke D3, double attack pada gajah dan pion putih. Gajah E1, putih lebih memprioritaskan gajah petak gelapnya untuk bertahan di sayap raja daripada mempertahankan pion D4 dengan gajah ke C3. Menteri makan D4 skak, mengambil pion sambil mengontrol tempo dengan skak. Ditutup saja dengan gajah ke F2. Kemudian menteri memakan B2 sambil mengambil pion sambil mengancam benteng. Benteng F1. Menteri D2 menjaga lajur D agar pion putih tidak maju. Gajah C5. Putih masih mempunyai kekuatan untuk mengancam skakmat di F8. G6 membuka jalan kabur bagi raja hitam. Namun di sini lebih baik melakukannya dengan langkah H6. Benteng F8 skak, raja kabur ke G7. Kemudian benteng mundur ke F2 mengancam menteri dan melindungi pion A2. Sebenarnya di sini putih masih bisa mencari remis dengan benteng ke E8, kemudian menteri G5 untuk mempin pion E4 dan gajah G2 putih agar tidak bergerak. Gajah E3 mengancam menteri sekaligus melepas pin pada pion. Menteri ke G4, benteng E4 mengancam menteri. Menteri D1 skak, raja F2, pion C3 mengajak balapan pion. Benteng E7 skak, raja F8. Gajah C5, pion C2 untuk melindungi menteri hitam dari discover check jika benteng putih ke D8. Jika benteng E2 skak, raja G7, benteng E7 skak, raja F6, benteng E6 skak, raja F7, benteng skak lagi di E7, raja F6. Dan skak abadi terjadi karena hitam tidak bisa kabur ke H6. Karena jika raja ke H6 akan ada gajah E3. Jika raja H5, gajah F3, raja H4, benteng makan H7 skakmat. Jika di sini pion menutup ke G5, maka gajah E4. Dan justru putih yang menang.
Kembali ke posisi aslinya. Di sini Menteri D1 skak, ditutup dengan benteng F1. Menteri kembali lagi ke D2. Raja H2, Raja Putih ingin bergerak maju untuk menjadi lebih aktif. Pion C3, inilah yang dipilih hitam, pion untuk dipromosikan. Benteng F2, Menteri E1, Gajah D4 skak, Raja menyelamatkan diri ke H6, Gajah H3, pion C2. Di sini putih menyerah karena jika benteng memakan pion C2, Menteri E4 menggarpu benteng dan gajah putih. Jika benteng ke D2 untuk melindungi gajah, Menteri F4 skak dan hitam mendapatkan benteng putih. Partai ini akhirnya dimenangkan oleh Peter Leko dalam 41 langkah. Kira-kira pelajaran apa yang bisa didapat dari partai tersebut? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian pembahasan pada video ini, semoga bermanfaat.